Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma, stambu 0922020085, kelas C2 Teknik Kimia FTI UMI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah utilitas 2 dengan judul Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau disingkat PLTB. Baik, pertama-tama, apa sih PLTB itu? Ya, pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB merupakan pembangkit listrik yang mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Cara kerjanya pun cukup sederhana. Energi angin yang memutar turbin angin diteruskan untuk memutar motor pada generator di bagian belakang turbin angin sehingga akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik di sini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan. Potensi angin yang melimpah di kawasan pesisir Indonesia, total kapasitas terpasang dalam sistem konversi energi angin saat ini kurang dari 800 kW. Di seluruh Indonesia, 5 unit kincir angin pembangkit berkapasitas masing-masing 80 kW sudah dibangun. Tahun 2007, 7 unit dengan kapasitas sama menyusul dibangun di 4 lokasi masing-masing di Pulau Selayar 3 unit, Sulawesi Utara 2 unit, dan Nusa Penida Bali serta Bangka Belitung masing-masing 1 unit. Mengacu pada kebijakan energi nasional, maka pembangkit listrik tenaga bayu ditargetkan mencapai 250 MW pada tahun 2025. Selanjutnya saya akan menjelaskan peralatan utama yang digunakan pada PLTB. Yang pertama itu kincir angin. Cara kincir angin bekerja sangat sederhana, yaitu angin akan meniup bila kincir angin sehingga bila bergerak. Kemudian bila kincir angin akan memutar poros di dalam nacelle. Poros tersebut dihubungkan ke gearbox. Di gearbox, kecepatan perputaran poros ditingkatkan dengan cara mengatur perbandingan roda gigi. Dalam gearbox dihubungkan ke generator. Generator merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kemudian dari generator, energi listrik menuju transformer untuk menaikkan tegangannya. Kemudian baru didistribusikan ke konsumen. Peralatan yang kedua itu ada generator angin. Generator bekerja dengan menggunakan prinsip magnetic induction dan bekerja dengan prinsip left hand rule. Generator diklasifikasikan menjadi 2, yaitu generator AC dan generator DC. Untuk membuat generator dengan tenaga angin sebagai sumber energinya, prinsipnya sederhana. Jika bilah kincir angin dibuat dengan sudut 120 derajat satu sama lain dan kemiringan kurang lebih 12,75 derajat, di titik pangkalnya dipasang poros generator yang kemudian dihubungkan dengan slip ring, stator, sikat, kumulator, dan armatur. Angin yang berhembus dia akan memutar kincir sehingga poros akan ikut berputar dan menyebabkan garis-garis flux terpotong dan menimbulkan tegangan induksi. Tegangan ini kemudian menyebabkan arus mengalir. Namun, tegangan yang dihasilkan adalah tegangan AC, sehingga dibutuhkan komutator untuk membuat arus yang mengalir adalah arus searah. Kemudian peralatan yang ketiga itu turbin angin. Sebuah pembangkit listrik tenaga angin dapat dibuat dengan menggabungkan beberapa turbin angin sehingga menghasilkan listrik ke unit penyalur listrik. Kemudian listrik dialirkan melalui kabel transmisi dan didistribusikan ke rumah-rumah, kantor, sekolah, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu peralatan keempat, ada alat pengukur kecepatan angin. Dalam mengetahui seberapa besar kecepatan hembusan suatu angin, maka perlu suatu alat atau parameter mengukur kecepatan angin itu. Alat yang digunakan dalam mengukur kecepatan angin biasa disebut anemometer. Kemudian saya akan menjelaskan keuntungannya. Keuntungan utamanya dari penggunaan pembangkit listrik tenaga angin secara prinsip adalah disebabkan karena sifatnya yang terbarukan. Hal ini berarti eksploitasi sumber energi ini tidak akan membuat sumber daya angin yang berkurang seperti halnya penggunaan bahan bakar fosil. Kemudian keuntungan terpenting dari tenaga angin adalah
berkurangnya level emisi karbon dioksida penyebab perubahan iklim. Tenaga ini juga bebas dari polusi yang sering diasosiasikan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan nuklir. Di samping keuntungannya tersebut, pembangkit listrik tenaga bayu juga berdampak terhadap lingkungan sekitar. Dampak yang paling jelas adalah dampak visual. Pembangkit listrik ini membutuhkan tempat yang luas untuk skala yang besar.